kita masih diberi kesempatan untuk bersuara, masih ada kesempatan sehat dan semangat untuk berkumpul di sini di bawah dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini mic-nya agak kurang enak, jadi saya ganti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Junjungan Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaum akhir. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin saya di sini menyampaikan tentang numerasi. Kalau tadi Bapak Wijaya menyampaikan tentang literasi, sekarang mohon izin saya menyampaikan tentang numerasi. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin suara saya agak serak-serak basah, agak kurang fit. Jadi mungkin nanti saya akan berdiri di depan, kedepannya mungkin saya di sini mohon izin karena untuk beberapa hari ini 1 minggu ada sedikit gangguan kesehatan istilahnya. Maklum karena faktor itu katanya. Mohon izin menyampaikan untuk numerasi Bapak Ibu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Arianti dari SMP Negeri Juandata. Mungkin beberapa Bapak Ibu, Nur Arianti benar apa enggak dari SMP Negeri kamu jelaskan. Ya betul Bapak Ibu, saya kemarin dari tahun 2005 sampai dengan 2024 saya mengabdikan diri di SMP Negeri Mojokerto, dan baru tahun kemarin tahun ajaran ini semenjak Juli saya pindah dinas di SMP Negeri Juandata. Yang semula 30 menit Bapak Ibu dari rumah, sekarang berkurang 25 menit. Nah, tinggal 5 menit dari rumah. Itu alhamdulillah sekali. Nah itu mungkin bagian dari numerasi. Ketika 30 menit dari rumah itu paling tidak jam 6 harus sudah dari rumah sampai perjalanan jam setengah 7. Kemudian bensinnya atau pakai pertama itu 1 liter katakan 13.900. Kalau 1 liter itu 2 hari berarti 6 hari 3 liter. Kalau 1 bulan berapa liter? Jadi biaya 1 bulan yang harus saya keluarkan ketika saya di Mojokerto itu numerasi ya, ada numerasi ada numerasi pindah di Batak 2 itu sekitar hanya 5 menit karena hanya sekitar 2 kilo dari rumah. 2 kilo itu bensin 1 liter untuk 1 minggu. Jadi 1 liter 1 minggu, kalau 1 bulan berarti hanya 4 liter. 4 liter kali 13.000. Berapa penghematan biaya yang saya pertimbangkan? Mungkin itu juga sudah bagian dari numerasi. Jadi numerasi itu bukan hanya hitungan matematika. Seperti itu Bapak Ibu. cuman ekonomis Bapak. Kelihatannya sudah sampai kamu ngantuk Bu. Sampai ngantuk, panas, sungguh geles. Atau kita speaking dulu. Iya. Kita tahu Speaking. IGS tenar geng. Buat membeli. Buat membeli.
ini tangan semua no. Harus ketek dulu. Bintang. Libur macam ada gitu. Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Kita ikuti ice breaking berikut ini. Bisa dilihat di video ya Bapak Ibu. Speaking ini Pak. Bapak Ibu. Aku ini robot. Laila Kansa. Yang menarik Laila Kansanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah tidak ngantuk. Ya. Sudah semangat. Kamu tambah gembobios. Tambah gembobios. Yes, saya awali Bapak Ibu. Literasi dan numerasi. Kalau ada literasi, mesti tetap pasangannya adalah numerasi. Numerasi itu apa toh? Apa itu? Numerasi. Apakah itu numerasi? Matematika. Apa sih yang terlintas di benak Anda? Betul. Di benak Bapak Ibu juga mendengar kata numerasi? Nah, monggo disimak videonya. Numerasi itu sebenarnya menyenangkan ya, tetapi mengajarkannya sulit karena anak-anak tidak merasa pusat duluan. Numerasi itu matematika. Itu kan ya. Siswa-siswa gampang yang belajar numerasi
dan simbol-simbolnya. Mengajarkan numerasi itu susah-susah gampang katanya. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Di sekolah Bapak Ibu bagaimana? Susah mengajarkannya. Sama atau sama? Sama. Sama atau tidak? Atau sama atau sama? Jejak. Kalau di sekolah saya, entah yang lama atau entah yang baru, mohon maaf sudah lihat dan dibakar sih. Jangan numerasi. Saya tanya, nah 1 bagi 2 berapa? 2. Kalau 2 bagi 1, ya 2. Nah kok sama? Sekarang saya ambil roti, saya punya roti 1 dibagi 2. Baru tahu, oh iya setengah. Nah, jadi kadang-kadang seperti itu. Sekarang misalkan dalam kelas 7 ya Bapak Ibu, ada materinya luar biasa banyak sekali. Ada suhu, kalor, pembuaian, gitu pembuatan. Orang tak ajarnya kabeh Indonesia sampai nganyelek. Biasa Asalnya belum gitu. pitok. Hitungannya bahkan angkanya ada yang lebih dari 100, ada yang lebih dari 1000. Padahal anak-anak sekarang, kalau saya ketika ngajar gitu, ketika saya tanya, nah 3 kali 3 berapa? 10. Lah kok bisa 3 kali 3 10? Ternyata ini nih, perkalian mereka itu Masya Allah luar biasa. Perkalian di atas 6 itu rata-rata sudah Dia masih kan di sebelah loro. bingo. Loro masih. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Oke, oh coba saya minta perwakilan dari sekolah barat. Kalau di SMP 1 data saya tidak tanya. Tapi mungkin dengan donasi sama saja nih. Coba yang dari 1 data sinten? Bu Mulyani. Bu Mulyani dari atas 1, wonten? Oh, J. Minta tolong Bu Mulyani, kalau di data 1 pripun? Kalau di data 2 itu 1 bagi 2 2. 1 bagi 5 5. 5 bagi 1 5. Berapa? Ini sosok tak cek. Pada dasarnya sama seperti bapak dua yang sudah dengan meningkat tadi karena adanya tadi donasi banyak seperti itu. Jadi kita sebagai ini ya harus sabar kembali lagi. Sabar bubar ya. Terima kasih. Kalau dari selatan misalkan Tawansari 2 sini ya. Oh, Kami di SMP di Tawansari itu, apalagi sekolah kami muridnya itu datangnya harus didatangi rumah-rumah. Jadi sisa dari SMP 1, 2 Tawansari baru ke SMP kami. Jadi murid kami sama Bu. Kadang saya harus mengajarkan dulu matematikanya. Jadi porogabit di SD itu kadang belum bisa. Jadi saya harus memberikan cara porogabit yang mudah seperti ini. Waktu Ibu, terima kasih. sama ya Bapak Ibu. Anak-anak ini katakan 39 bagi 3. Bu, pripun 39 bagi 3 ya tidak bisa. Apalagi 39 bagi 2 tidak bisa. Itu ganjil loh Bu, pakai porogabit. Porogabit itu yang bagaimana toh? Nah, tambah mumet ini guru nih. Pripun untuk di daerah timur Mojolaban 3, monggo. Untuk di sekolah saya di SMP Negeri 3 Mojolaban hampir sama benar. Rata-rata juga pembagian dasar itu sangat sulit. Sama seperti contoh tadi 100 dibagi 2 50, 100 dibagi setengah juga 50. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata fenomena untuk anak mau berpikir tentang angka itu sulit nih. Jadi untuk menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari memang perlu kita terapkan.
Jadi mungkin anak untuk membagi 1/2 tidak bisa. Tetapi ketika kita ambil contoh konkret, misalkan roti, saya harus bawa roti. Saya harus bawa roti 1, kemudian dibagi 2. Baru anak-anak tahu, oh iya setengah. Gitu. Jadi kalau 5 bagi 2 berapa? 2, aduh jadi bingung meneh. Apa saya harus bawa roti 5? Besok kalau 50 dibagi 2 tidak bisa, harus bawa roti 50. Nah seperti itu. Jadi kadang kita mengajarkan matematika kepada anak, apalagi kelas 7. Itu saya tidak tahu juga di SD-nya bagaimana atau fenomenanya bagaimana anak-anak sekarang itu bagaimana saya juga tidak paham. Sekarang perkalian dari 6 kali 6, 6 kali 2, 6 kali sampai 9 kali 8. Itu anak-anak tidak paham. Nah mungkin dengan numerasi ini dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita akan lebih paham. Nah seperti itu. Next please. Jadi di sini numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apakah numerasi sama dengan matematika? Tidak. Apakah numerasi itu hanya milik guru matematika? Tidak. Karena kita guru IPA juga pakai numerasi, kita juga pakai hitungan seperti itu. Nah, maknanya bagaimana? Kemampuan menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita mengambil masalah dalam kehidupan sehari-hari itu nanti untuk ini lebih memperdalam kemampuan mereka dalam berhitung seperti itu. Urgensinya membantu peserta didik mengenali peran matematika dalam kehidupan nyata sehingga dapat membuat penilaian dan keputusan yang diperlukan serta menjadi manusia yang bertanggung jawab dan mampu benar berpikir secara logis. Jadi mungkin ketika 5 dibagi 2 tidak bisa, tapi ketika mereka dikasih uang 10.000, nah kasih 10.000, kamu ke warung, kamu belanja ini sedapatnya. Coba kamu perkirakan yang kamu dapat belanjakan apa. Misalkan 10.000, kamu bisa beli pulpen, pensil, penghapus. Kira-kira berapa pensil yang didapat, berapa pulpen yang didapat, dan berapa penghapus yang didapat. Nah itu mungkin lebih real bagi mereka, karena mereka itu sulit untuk berpikir secara abstrak, bisanya berpikir secara konkret. Jadi baru bisa berpikir secara konkret ternyata. Next minute. Mengapa literasi dan numerasi yang diukur? Literasi, membaca, dan numerasi adalah 2 kompetensi minimum bagi murid untuk belajar sepanjang hayat. Jadi literasi itu bukan hanya kemampuan membaca. Jadi membaca tidak hanya sekedar membaca, tapi bisa mencari apa toh yang dibaca, kemudian mampu menganalisa tentang bacaan tersebut. Nah itu literasi. Literasi dapat mengukur kemampuan membaca, sedangkan numerasi untuk mengukur berpikir secara logis dan sistematis. Konten yang diukur pada literasi itu adalah membaca, dan numerasi adalah bersifat esensial atau berkelanjutan. Tidak semua konten pada kurikulum itu diujikan sehingga sifatnya minimum. Itu adalah numerasi, Bapak Ibu. Jadi kenapa kok harus ada AKM,
kemampuan literasi dan numerasi. Numerasi itu yang diukur adalah kemampuan dasar anak. Jadi tidak ada hubungannya dengan hanya sekedar matematika. Jadi itu bukan hanya tanggung jawab guru matematika. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus ada numerasi? Seperti tadi nih, sudah ada kemarin apa? UNBK nih. UNBK ujian nasional berbasis komputer. Nah, tiba-tiba saja diganti dengan ANBK assessment berbasis komputer yang hanya sampelnya 45 siswa dan itu mewakili satu sekolah. Padahal satu sekolah kalau satu rombel itu 10 kelas, 10 kali 3 30 kelas, 30 kelas kali 32 siswa sekitar 900-an siswa. 900 siswa diwakili oleh 45 siswa. Ya, seperti itu. Nah, itu kadang yang menjadi polemik ya bagi Bapak Ibu guru. Dan yang ditunjuk ternyata anaknya yang bagaimana Bapak Ibu? Yang kurang, yang maksudnya di kelas itu aktif, pinter, atau malah yang kurang, atau aktif sendiri. Nah, itu kan kita juga tidak tahu. Itu tunjukkan dari sistem ya. Nah, kemudian untuk apa numerasi itu? Bayangkan bila kita pergi pasar membawa cukup uang, tetapi tidak tahu cara berhitung. Nah, ini. Atau kita mempunyai sebidang lahan tanah yang subur, tetapi kita tidak tahu nilai manfaatnya. Nah, itu manfaat dari numerasi. Jadi anak-anak itu kadang hanya tahu matematikanya saja, 1 tambah 1, 2 seperti itu, tapi tidak bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi literasi itu berguna untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di lain waktu seorang kepala desa berpidato menyebutkan angka-angka yang bermacam-macam, mulai dari jumlah anak, jumlah lulusan, sampai dengan anggaran desa. Tetapi kita tidak tahu dan tidak mengerti apa hubungan semua angka-angka itu dengan hidup kita. Nah, itu contoh manfaat dari numerasi. Seperti itu. Oke. Salah satu manfaatnya juga adalah untuk melihat rapor pendidikan. Oke. Monggo bisa dilihat rapor pendidikan di sekolahnya masing-masing. Bu Yuni minta tahu barcode-nya. Sudah ya. Nah, itu bisa di-scan barcode Bapak Ibu. Atau yang di-save bisa. Kira-kira untuk rapor pendidikan literasi dengan numerasi lebih tinggi, literasi atau numerasi Bapak Ibu? Literasi. Jelas ya. Kira-kira faktornya apa Bapak Ibu? Tak bisa menghitung. Salah satu faktornya apa coba? Oke, sudah bisa membuka rapor pendidikannya. Kira-kira numerasinya berapa? Literasinya berapa? Ibu Usu, sama? Sudah? Monggo Bu Usu.
untuk numerasi itu 77 itu dibandingkan dengan tahun yang 2022 itu naiknya 13%. Terus terang Bu Nur, SMP 4 Purwokerto itu adalah SMP yang memang jauh, dan alhamdulillah untuk tahun ini karena memang adanya zonasi itu ada sedikit peningkatan. Andai kata tidak ada zonasi, wah berarti SMP itu adalah kumpulan anak-anak yang seperti itulah yang membuat guru mumet gitu. Terima kasih. Ternyata zonasi itu di satu sekolah kurang efektif ya, atau kurang menguntungkan, tapi di sekolah yang lain ternyata menguntungkan ya. Ternyata di tempat Bu Usu zonasi itu menguntungkan. Berarti panjenengan setuju zonasi dicabut? Kalau zonasi jangan, kurikulum mereka yang diganti. Zonasi jangan, kurikulum perbedaannya yang diganti. Nih, makanya usul ke Pak Menteri. Moga Bapak Ibu ada yang sudah ketemu? Ibu, sahabat, dari SMP Aji. Untuk kemampuan literasinya baik 93,33 tahun 2024, turun 4,45 dari tahun 2023. Belum, tidak saya belum. SMS jadi. Terus untuk numerasinya 83,72%, naik 3,72 dari tahun 2023. Terima kasih. Happy. Terima kasih Bu Happy. Ada lagi yang sudah Bapak Ibu? Monggo dari Bu Sinta. Ada yang sudah minta? Bu Titi? Mau Bu Titi? Untuk SMP saya, SMP 3 Purwokerto, literasi ini 95,56%. Artinya di tahun 23 naik 28,25%. Sedangkan yang numerasi ini presentasinya 86,67%. Tahun 2023 ini naik 52,67%. Begitu benar ada belum? Berarti rata-rata mengalami peningkatan semua ya, Bu. Nah, kalau literasi biasanya kan ada pembiasaan pagi ya Bapak Ibu. Pembiasaan pagi literasi 15 menit sebelum KBM dimulai. Tetapi kalau numerasi ada tidak Bapak Ibu untuk kegiatan pembiasaan numerasi? Belum. Nah, mungkin salah satu faktornya bisa diawali dengan pembiasaan numerasi. Bisa Bapak Ibu? Kalau zaman saya SD dulu, angkatan saya siapa nih? Angkatan tua saya. Angkatan saya dulu ketika SD, ketika mau pulang sekolah, pripun Bapak Ibu? Iya, kalau bisa jawab baru pulang. Kalau nggak bisa jawab, ya pulang. Tapi harus dibantu Bapak Ibu guru terlebih dahulu sampai dia bisa menjawab. Jadi ada pembiasaan numerasi ketika di sekolah seperti itu. Kalau ada pembiasaan literasi, kenapa kita tidak menumbuhkan kebiasaan numerasi ketika di sekolah? Kalau bisa literasi membaca sebelum pembelajaran, bisa numerasi
numerasinya di akhir pembelajaran seperti itu. Jadi misalkan bedek-bedekan, ayo bedek-bedekan seperti itu. 5 tambah 5 berapa? Atau bagaimana? Saya punya uang 5.000. Nanti kalau dibelikan permen satunya 1.000 dapat 6. Kalau 2.000 dapat berapa ya? Yang bisa menebak nanti hadiahnya permen, katakan seperti itu. Nah, bisa menumbuhkan semangat-semangat untuk bernumerasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebagai guru, saya juga mengawali kemarin anak-anak itu karena tidak bisa. Misalkan ketika di SBA kan ada uji kompetensi ya Bapak Ibu. Itu uji kompetensi, katakan yang di A 30, yang di B soalnya 10. Berarti total soal 40. Nah, anak-anak yang A tambah B dijumlah dibagi 4. Bu, kalau 37 dibagi 4 berapa? Ya sudah, diporok kabeh. Enggak bisa. Lah masa bu guru kudu mubeng porok kabeh kabeh, enggak mungkin. Nah, seperti itu. Sudah, sisa 1,25, sisa 2,5, sisa 3,75. Yang sisa apanya, Bu? Alah, tambah mesti guru. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengenalkan mereka kepada matematika itu sangat sulit ya Bapak Ibu. Atau mungkin di sekolah saya saja saya juga tidak paham. Next ini. Jadi pertanyaan di awal tadi, sama tidak tahu sebetulnya numerasi dengan matematika. Jadi numerasi itu adalah, sebentar saya kesini ya Bu, tidak sama dengan kompetensi matematika. Nah, dari awal tadi numerasi itu tidak sama dengan matematika, tetapi matematika itu juga sebagai konsep dasar untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam numerasi. Jadi kalau ya betul sih, numerasi itu tidak sama dengan matematika. Tapi ketika dia tidak punya kemampuan dasar matematika yang bagus, kapan mereka bisa bernumerasi seperti itu? Jadi kita harus mengenalkan kemampuan dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Cukup hanya itu. Tidak butuh apa? Logaritme apalagi. Nah, apa Bu? Trigonometri. Terus apa lagi? Angen, sinus, kosinus, apa gitu. Nah, tidak seperti itu. Hanya kemampuan dasar saja yang kita perlukan. Penjumlahan, pengurangan, perkalian itu yang mereka kadang saja penjumlahan itu ada yang tidak bisa. Kalau sudah di atas 10, 15 ditambah 8, Bu. Nah, kalau Jesse bagaimana? 15-nya di mulut. Nah, udah habis itu 8-nya di tangan, di jari seperti itu. Nah, kalau hanya hitungan puluhan sampai satuan, kalau ratusan. Nah, ratusan misalnya 120 ditambah 112. Lalu itu bagaimana? Nah, seperti itu. Nah, tapi harus kita tetap kenalkan kemampuan dasar untuk matematika. Walaupun numerasi itu tidak sama dengan matematika. Numerasi tidak sama dengan kompetensi matematika. Perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Pengetahuan matematika saja tidak membuat seseorang memiliki kemampuan numerasi. Numerasi mencakup keterampilan mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi real di masyarakat. Saat permasalahan seringkali tidak terstruktur, memiliki banyak cara penyelesaian, atau bahkan tidak ada penyelesaian yang tuntas serta berhubungan dengan faktor matematis. Ya, itu biasanya terjadi pada ibu-ibu. Dia nomor Bu. Jadi belanjanya 1 bulan 3 juta. Ini
pajaknya 500, kemudian IndiHome 350, SPP anak-anak. Lah kalau di balance, loh ternyata sama, yang masuk sama dengan yang keluar. Tapi loh, ibu bisa masih skincarean, loh ibu masih bisa untuk belanja setiap hari, bahkan kadang-kadang bisa membelikan baju anak. Nah seperti itu. Nah itu numerasinya ibu-ibu itu lebih jago daripada bapak-bapak. Nggih mboten? Leres. Nggih. Kadang-kadang ini beras 1 kilo 15.000 katakan. 1 hari 1 kilo. Kalau 30 hari berarti butuh 15 kilo. Belum lauknya, belum ini. Ternyata uang belanja yang diberikan itu sisanya masih banyak. Nah, itu ibu pintar ngitungnya. Coba dikasihkan bapak-bapak. Kira-kira bisa apa enggak, Bu? Bisa. Oh, bisa. Iya, Bu. Nanti dikasihkan bapak-bapak uang belanjanya, gitu. Jadi ibu itu dalam bernumerasi itu lebih pandai, gitu. Lanjut ini. Oke. Contoh, kalau numerasi itu tidak sama dengan matematika. Ketika ada acara outing kelas dan ada 40 siswa. 40 siswa akan melakukan outing kelas dengan menggunakan angkot. Satu angkotnya diisi 12 siswa. Jadi butuh berapa angkot? Kalau dalam matematika 40 dibagi 12 berapa, Bu? 3,3. Apa ada 3,3? Kalau 40 dibagi 12 berarti 3. 3 kali 12 36. Masih sisa 4. Yang 4 mana? Di atas. Ya, betul. Kalau ibu-ibu besok ibu 2 jadi 3, gitu kan? Nah, kalau 4 berarti sisa berapa? Kalau kita butuh 4 angkot, berarti sisanya berapa? Sisanya masih 8 kursi. Nah, untuk siapa 8 kursinya? Gurunya. Betul. Nah, seperti itu ya. Jadi matematika itu beda dengan numerasi. Jadi ada seperti itu. 40 dibagi 12 hasilnya 3,3 atau 3 sisa 4. Ya sudah, akhirnya dibesok itu tadi. Yang penting outingnya menyenangkan. Betul. Lanjut ini. Ya, ini juga bukti bahwa numerasi itu tidak sama dengan matematika. Bapak Ibu Persani yang di depan, ketika ada 3 anak dengan posisi tinggi yang berbeda, sama-sama mau ikut lihat bola. Karena pengen adil, secara matematika kan harus adil, maka dikasih papan atau tempat pijakan yang sama. Oke. Kalau menurut panjenengan itu adil atau tidak? Adil secara matematika, tetapi secara numerasi atau kita sebagai guru ya mosok sing dhuwur ya dikai dhuwur sama, sing tengah ya sama, kemudian yang ya sama itu ya. Nah, itu adalah secara matematika. Maka kita berikan bantuan itu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dari sini kalau kemarin kita mengenal yang namanya apa? Diferensiasi, seperti itu. Jadi kita tolong sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Karena masing-masing peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda. Nih, seperti itu. Dalam hal ini, para matematika dalam numerasi itu
Apa Bapak Ibu? Yang pertama sebagai sarana berpikir ilmiah. Yang kedua sebagai alat pikiran, bahasa, ilmu, tata cara pengetahuan. Dan penyimpulan deduktif sebagai jembatan yang tangguh. Jadi matematika itu hanya sebagai jembatan. Numerasi bukan tanggung jawab guru matematika. Next. Nah, oleh karena itu kita mengenal yang namanya AKM numerasi. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan situasi yang luas. Jadi numerasi itu cakupannya lebih luas. Maka kan nanti kita mengenal konteksnya numerasi itu di mana. Konteksnya numerasi itu. Konteks AKM numerasi bisa yang pertama adalah personal, jadi dalam diri pribadi. Misalkan menghitung jumlah kalori yang kita butuhkan selama 1 hari. Nah itu konteksnya personal, seperti itu Kemudian menghitung nilai gizi yang kita butuhkan 1 hari, seperti itu. Yang kedua nilainya adalah sosial budaya. Misalkan menghitung demografi penduduk di kota A berapa, kita tuangkan dalam diagram batang. Nah itu sudah bagian dari numerasi. Kemudian selanjutnya adalah milik kita, yaitu tentang saintifik. Jadi konteks numerasi itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah personal, yang kedua adalah sosial budaya, yang ketiga adalah saintifik. Konteks personal itu bersifat atau berfokus pada aktivitas seseorang, hanya diri pribadi. Nah seperti itu, kebutuhan apa yang diperlukan oleh seseorang secara pribadi. Kemudian jenis-jenis konteksnya bisa kesehatan, permainan, transportasi, olahraga, kemudian perjalanan, penjadwalan pribadi, juga hobi dan seterusnya. Yang diharapkan peserta didik dapat mengenali peran matematika dalam kehidupan mereka. Nah itu konteks secara personal. Lanjut Bu Yuni. Nah contohnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk numerasi secara personal, suatu restoran pizza menawarkan pizza dengan 2 macam topping dasar, yaitu keju dan tomat. Pelanggan juga dapat memesan pizza dengan tambahan ekstra topping. Ada 4 pilihan untuk ekstra topping, yaitu daging, jamur, salami, dan zaitun. Kemudian Dina ingin memesan pizza dengan 2 macam topping berbeda. Berapa banyak pilihan kombinasi topping yang bisa dipesan Dina? Nah, itu juga soal numerasi. Kalau di matematika itu soal apa Bapak Ibu? Peluang. Betul. Nanti ada di konten. Jadi ada konteks, ada konten. Kalau konteks itu adalah ini ya, yang mendasari. Kalau konten adalah isinya, seperti itu. Jadi secara konteks itu adalah personal, secara konten adalah peluang. Kemudian konteks sosial budaya, yaitu masalah komunitas atau masyarakat secara lokal yang ada di masyarakat sekitar. Contohnya, seorang reporter berita menunjukkan grafik dan menyampaikan bahwa grafik menunjukkan terdapat peningkatan kriminalitas yang sangat pesat dari tahun 98 ke 99. Itu adalah contoh soal numerasi pada sosial budaya. Agak dipercepat ya Bapak Ibu, sudah
kode dari Bu Moderator 3:15 menit. Lanjut Bu ini. Nah, ini jatah kita Bapak Ibu, yaitu konteks saintifik. Masalah untuk aplikasi matematika di alam semesta yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berhubungan dengan cuaca, iklim, ekologi, kemudian ruang angkasa, pengukuran, seperti itu. Mengukur suhu, anak-anak disuruh mengukur suhu badan masing-masing. Setelah itu masing-masing kelompok membuat diagram batangnya. Kamu suhunya berapa? Sekian. Nah, si Andi dibuat diagram batangnya 32 derajat Celcius. Terus kelompok selain Andi, yang satu kelompok siapa? Rudi. Nah, di sampingnya Rudi berapa derajat Celcius. Itu sudah mengajarkan mereka tentang ilmu numerasi. Lanjut Bu ini. Contoh konteks intra matematika. Jadi pada saintifik ada intra dan ada ekstra. Kalau intra itu include pada matematika. Jadi soal-soal yang ada itu mengarah pada rumus-rumus dasar untuk matematika dan rumus-rumus lanjut untuk matematika, seperti di soal tersebut. Nah, ada sebuah rumah, di atasnya pada atap berbentuk limas, kemudian di bawahnya berbentuk persegi. Pertanyaannya, berapa panjang EF? Nah, itu gurunya saja belum tentu bisa, apalagi muridnya. Itu soal SMA nih Bapak Ibu. Lanjut Bu ini. Nah, sekarang adalah soal ekstra matematika. Untuk diobati penyakitnya, seorang pasien di rumah sakit disuntik obat. Tubuh pasien secara bertahap mengolah obat tersebut sehingga setelah 1 jam hanya tersisa 60% obat yang masih aktif. Pola ini berlanjut terus, yaitu di akhir setiap 1 jam hanya ada sisa 60% obat yang masih aktif. Pasien tersebut diberi dosis awal 300 mg pada jam 8 pagi. Nah, ketika jam 8 itu 300, jam 9 berapa Bapak Ibu? Pun ini lewat sudah terlalu ngantuk ini gitu. Terus lanjut. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk ekstra matematika. Kalau kira-kira kalau dosis obat tadi konteksnya apa Bapak Ibu? Personal, sosial budaya, saintifik. Saintifik bukan? Karena tentang obat. Lanjut. Nah, sekarang level kognitif ATM numerasi. Pada literasi numerasi, levelnya itu sudah dinaikkan Bapak Ibu. Tidak ada level untuk mengingat. Jadi levelnya sudah mengetahui, menerapkan, dan menalar. Levelnya, nah ini, knowing, mengetahui, applying, penerapan, dan reasoning, penalaran. Nah, nanti akan coba kita tampilkan untuk pembelajaran tentang knowing, pembelajaran tentang applying, pembelajaran tentang reasoning. Jadi kita awali dulu sebelum memperkenalkan soal-soal literasi numerasi, bisa dicoba mengajarkan literasi numerasi atau numerasi itu pada pembelajaran sederhana ketika di sekolah. Next please. Knowing itu menilai kemampuan pengetahuan peserta didik tentang fakta, proses, konsep. Kata kuncinya mengingat. Knowing itu mengingat, mengidentifikasi, mengklasifikasi, menghitung, mengambil, memperoleh, dan mengukur. Nanti akan kami share di grup MGMP IPA
nih Bapak Ibu untuk materinya. Kemudian yang kedua applying. Applying itu menilai kemampuan matematika, menerapkan pengetahuan, pemahaman tentang fakta. Jadi setelah mengetahui bisa menerapkannya, oke, dalam dia belajar. Terus yang ketiga yaitu menalar atau reasoning, menilai kemampuan penalaran peserta didik dalam analisis, membuat kesimpulan, memperluas pengetahuan, kemudian memecahkan masalah yang tidak diketahui penyelesaiannya sebelumnya. Kata kuncinya antara lain menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Jadi anak-anak sudah mulai diajarkan untuk menganalisis. Oke, lanjut. Next. Presentasi distribusi soal berdasarkan level kognitif. Jadi untuk AKM itu ada di kelas 5, 8, dan 11. Untuk kelas 5, knowing-nya itu 30%, applying 50%, dan listening 20%. Untuk kelas 8, 25 untuk knowing, kemudian applying-nya 50 dan listening-nya 25. Nah, kita fokus untuk yang kelas 8. Lanjut. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran tentang menerapkan Bapak Ibu. Muji, guru matematika SD Cita Indonesia, telah membagi kelasnya ke dalam beberapa kelompok. Tugas setiap kelompok tersebut adalah untuk mengukur panjang dan lebar meja guru dengan menggunakan berbagai anggota tubuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan bereksperimen tentang pengukuran. Nanti kalian secara berkelompok akan bergantian untuk mengukur berapa panjang dari meja Bapak. Tapi kalian hanya boleh menggunakan anggota tubuh kalian. Kalian bisa menggunakan jari kalian untuk mengukur berapa jengkal panjang dari meja Bapak. Atau kalian juga bisa menggunakan lengan kalian untuk mengukur berapa hasta panjang dari meja Bapak. Atau kalian juga bisa menggunakan kedua tangan kalian untuk mengukur berapa depa panjang meja Bapak. Bahkan kalian juga bisa menggunakan kedua kaki kalian untuk mengukur berapa langkah. Sebelum itu, Bapak akan memberikan penggaris agar kalian bisa mengukur berapa jengkal dan berapa langkah, sehingga kalian bisa mengubahnya dalam satuan sentimeter. Semua paham? Murid-murid secara bergantian mengukur anggota tubuhnya. Ada yang mengukur jengkalnya, ada yang mengukur lengannya, ada yang mengukur depannya, ada juga yang mengukur telapak kaki dan langkahnya. Ada juga adik, anak yang tidak ikut mengukur, tapi hanya melihat meja tersebut sambil terlihat berpikir keras. Kemudian murid-murid secara bergantian mengukur meja tersebut, mulai dari menggunakan jengkal, lengan, serta langkah, sampai tiba giliran kelompok adik. Teman-teman adik sibuk mengukur meja tersebut dengan anggota tubuhnya, tapi adik malah menggeser-geser meja tersebut hingga adik menampakkan wajah sumringah. Jadi berapa panjang meja Pak Guru anak-anak? Coba kelompok 1. Tadi kamu mengukur pakai jengkal kira-kira 110-an atau 120-an cm mungkin ya Pak Guru. Karena jengkal lebih, satu jengkal saya sekitar 18 cm. Oke, bagus. Sekarang kelompok 2, gimana hasilnya? Penggunaan hasta kira-kira 120 atau 130-an sepertinya Pak Guru. Oke, kelompok 3 bagaimana hasilnya? Sama Pak Guru, menggunakan depa sekitar 120-an atau 130-an cm. Oke, kelompok terakhir gimana? 120 cm Pak. Ulangi.
di syuting di luar biasa lah mungkin Bapak tidak mengetahui umur. Begini Pak, saya tahu panjang meja ini 120 cm karena sama dengan panjang tiga lantai kami kelas kita. Saya kira-kira panjang lantai kami kelas kita adalah 40 cm. Saya tahu karena ayah saya adalah pemain piano dan saya membuat lantai sesuai dengan lantai kelas kita. Wah, luar biasa. Oke, sekarang kita bersama-sama ukur dengan pengajian. Pak Muji mengukur meja menggunakan penggaris dilihat oleh murid-muridnya. Wah, ternyata panjang meja Bapak 120 cm. Jawaban kalian semuanya tepat. Semua kelompok memperkirakan panjangnya 120 cm. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan juga untuk Kak Adi, jawaban kamu sangat tepat. Itu adalah contoh penerapan pembelajaran tentang numerasi ketika di sekolah. Jadi selain mengenalkan tentang soal-soalnya, kita juga kalau bisa mengubah cara mengajarnya untuk lebih mendekati kepada numerasi. Kalau ini saya rasa sudah kita lakukan ketika di awal pembelajaran di Bapak Ibu, karena di materi pertama adalah pengukuran. Nah, sama gitu. Ketika itu kita juga anak-anak disuruh mengukur pakai hasta, jengkal, depan. Nah, ternyata kalau tidak kita sadari kita sudah menerapkan tentang numerasi. Okay? Nah, nanti kita terapkan lagi dan kita kenakan soal-soal untuk numerasi kepada anak. Lanjut ini untuk soal-soal numerasi. Nah, ini aja Bapak Ibu yang terakhir sebelumnya ini. Nah, ini konten domain AKM numerasi. Kalau pada literasi domainnya adalah apa tadi Bapak Ibu? Sastra? Apa lagi tadi Bapak? Fiksi? Sastra? Informasi? Informasi dan fiksi. Nah, kalau pada numerasi kontennya adalah tentang bilangan. Jadi kita mengenalkan bilangan. Yang kedua adalah tentang geometri dan pengukuran. Nah, itu isi dari atau konten dari numerasi. Yang ketiga adalah aljabar, 2x plus y dan seterusnya. Kalau matematika bingung. Tapi kalau 2 roti tambah 5 puding, nah harganya sekian. Kalau 1 roti berarti berapa? Nah, seperti itu. Kemudian data dan ketidakpastian. Nah, itu adalah domain dari numerasi. Lanjut ini. Sama nih Bapak Ibu, untuk tugas besok akan kita analisis untuk soal-soal panjangan buat soal numerasi dan menganalisanya, masuk konteksnya apa, kemudian domainnya apa, atau kontennya apa, seperti itu tadi. Kemudian saya coba tampilkan soal-soal numerasi untuk kelas 8. Itu adalah contoh-contoh soal numerasi yang saya download. Soal literasi numerasi Bapak Ibu. Nah, kira-kira itu soal literasi atau numerasi Bapak Ibu? Numerasi. Ini pokok bahasanya apa? Di nomor 3 Bu ini. Pokok bahasanya nomor 3. Pokok bahasanya apa Bapak Ibu? Gerak, betul, tentang kecepatan, seperti itu. Itu adalah contoh soal-soal numerasi.
Begitu saja Bapak Ibu, cukup dari saya. Kalau banyak salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.